Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau masih ingat, dari beberapa hari yang lalu saya bicara tentang Matahari dan Jupiter yang conjunction, di mana Matahari terus berjalan melampaui Jupiter, dan kemarin itu saya sebut sebagai tanggal sebelum bacaan ini ya, beberapa hari yang lalu saya sebut kalau misalnya ada situasi di mana keseimbangan antara dua belah pihak itu diuji pada saat itu, sekarang tampaknya somehow melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya dua pihak yang tadinya kayaknya cuman penjumlahan dari dua variabel, sekarang tidak ya. Jadi variabelnya lebih banyak, lebih kompleks, dan angka akhirnya itu posisinya beda, turn the table around istilahnya ya. Apa yang tadinya memegang kendali sekarang tidak sebesar itu karena banyak faktor lain yang ikut berperan di sini. Dan ini termasuk juga bulan yang masuk ke udah di Taurus dari kemarin dan membuat seksal dengan Matahari dan Jupiter khususnya pagi hari. Itu kira-kira juga mengawali hari ini dengan perasaan kayaknya harus ada yang berubah ya. Kondisinya adalah yang tadinya katakanlah biasanya in charge tapi diam aja, sekarang ada yang tadinya tidak in charge, sekarang seperti semua orang aklamasi, iya yang pegang kendali sekarang adalah orang ini, beda dengan yang kemarin direncanakan gitu ya, karena sudah terbukti dia lebih berpengalaman, lebih in control, lebih percaya diri. Itu yang saya lihat. Dan kenapa ini bisa terjadi juga karena bulan conjunction dengan North Node, dan biasanya North Node itu memberi energi sebagai panutan, popularitas. Orang ngelihatnya positif dan kayak siap untuk mengikuti apa yang harus dikatakan oleh tokoh ini. Dan saya, untuk memudahkan, tokoh ini adalah saya, dalam bacaan ini adalah saya tuh artinya semua teman-teman yang membaca ini. Jadi pada hari ini kita berani mengambil satu tanggung jawab, otoritas, kewenangan untuk membawa satu kelompok yang besar menuju satu area tertentu. Dan karena square dengan Saturnus, maka tampaknya memang kelompok ini yang kita, tadi saya sebut subjeknya adalah kita yang memimpin kelompok ini adalah relatif orang yang baru. Bukan orang yang dari dulu dia lagi, enggak, completely different. Karena kemarin mereka menunjukkan mereka berkuasa tapi tidak banyak mengambil peran dan tidak proaktif untuk memecahkan masalah yang ada. Sementara kita orang baru, tanda petik orang baru tuh nggak harus lebih mudah, tetapi yang lebih belakangan masuk ke area ini lebih antusias, lebih positif, dan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun pihak yang satunya itu merasa jauh lebih tahu ya, karena memang posisinya dia. Cuman kita udah melihat kok, sudah dibuktikan dari kemarin, mereka tidak membuat perubahan, sehingga perubahan itu harus kita yang membuat. Jadi energi dari bulan yang ketemu dengan Uranus kemarin terbawa sampai sekarang. Itu yang saya lihat. Dan ini benar-benar situasinya sangat mendukung ya. Kecuali di gambar Lenormand, kebalikannya semua. Jadi gambar gunung adalah sebenarnya tantangan ya. Gunung itu kan tantangan. Kamu berani apa? Naik gunung yang susah gini? Siapa yang takut? Gitu kan? Kayaknya kita punya keyakinan itu. Tapi setelah menjalani, ternyata memang jalan ke arah gunung itu banyak sekali sampahnya. Jadi saya mengambil kiasan ya. Dan kita tuh nggak bisa ngelihat sampah di sekitar. Kita akhirnya ada waktu terbuang untuk mengambil sampah, mengumpulkan sampah gitu ya, membereskan sesuatu.
dan kita sebenarnya merasa waktu kita dihabiskan. Kenapa kita ngurusin ini? Jadi kayak aku pernah baca dari tulisannya siapa ya, Presiden Amerika yang lalu, tapi bahasa Inggris. Kira-kira kalau saya diminta untuk menebang pohon ini dalam waktu 1 minggu, maka saya akan menggunakan 1 hari untuk mengasah kapak saya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hari ini barangkali kayaknya kita sibuk beresin sesuatu. Kita lagi mengasah kapaknya belum dipakai, tetapi kita udah mulai. Dan kita bisa membuat satu hal yang berbeda. Jadi saya melihat gambar rubahnya itu bukan satu hal yang buruk. Tetapi ketika dari awal, barangkali kenapa tim yang terdahulu, yang sebelum kita ambil alih, jadi subjeknya tetap kita, itu tidak mengambil peran yang lebih proaktif, karena dari awal dia sudah punya pengalaman dan hasilnya tidak terlalu positif. Makanya dia ya udahlah, biarin aja, sudah merencanakan untuk gagal, istilahnya begitu. Tapi orang yang baru datang itu, yang dipimpin kita sekarang, melihatnya nggak begitu. Ini nggak harus gagal seperti yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu jalani dulu, nggak bisa. Saya tahu caranya supaya ini berhasil. Tapi memang saya harus beresin dulu. Mungkin dulu salahnya yang tim yang lalu juga karena sampah-sampahnya ini nggak diberesin dulu. Jadi sekarang kita mulai dari beresin sampah. Nanti hasilnya kan sebelah kanan itu kan belum kejadian, masih potensi. Lihat, kami akan buktikan apa yang bisa kita lakukan. Tidak seperti yang kau bayangkan. Jadi mereka mungkin melihat kita dengan cukup sinis. Ambil hanya jika resonate dan itu semua hanyalah kiasan. Iya, smoky mirror. Ini kan kayak kita berkaca di tempat yang banyak awannya, smoky, berasap. Jadi kan emang nggak kelihatan refleksinya. Represent the aspect of what is implied yet cannot be immediately known in the world, the mystery of how things come together and how they fall apart without obvious causality. Jadi kita nggak tahu apa sebab akibatnya, tapi kita juga nggak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak berhasil. Shadow of the human psyche, ya. Human psyche itu ya tadi termasuk yang pesimistik, ya, disown, denial, dan menolak untuk melihat kebenaran. Jadi situasinya tuh memang nggak bisa berargumen karena yang satu tuh udah ada sentimennya sendiri dan sentimennya negatif salah satu pihak, dan saya dalam bacaan ini menempatkan sentimen negatifnya bukan di kita. Jadi tinggal dibalik kalau misalnya kita sebaliknya. Stargazing. Iya, ini melihat ke atas pakai intuisi. Protection. Ya, jelas juga kalau menurut saya kalau kita memang menjalani satu hal yang baru, kita berusaha untuk menyelamatkan. Jadi ini adalah kita mencoba untuk menyelamatkan, tapi terakhirnya kita akan ini kan kayak celebration gitu ya, happy dengan upaya kita yang kita maksimalkan. Kita maksimalkan semua upaya, apapun yang terjadi, kita antusias dan kita tidak menyerah sebelum mulai. Iya, ini kan stabil ya. Ini sarannya adalah stabil. Dan dari awal kita udah setting bahwa kita akan berhasil. Kalau ada suara-suara sumbang, kita tidak memasukkan di dalam kepala kita. Dan tampaknya memang ya kita merasa berhasil, tetap kita lihat kita tidak terkalahkan, argumen kita tidak terkalahkan, dan mereka mungkin juga tidak akan pernah menerima apapun bukti yang kita sampaikan sebagai berhasil. But so what gitu kan? Kalau saya sih so what gitu. Ini kan situasinya itu kan kita udah tahu. Ini komunikasi semua serba pakai emosi. Harusnya kita melampaui situasi yang emosional ini atau argumen yang sifatnya lebih ke sentimen gitu ya. Dan menggunakan logika untuk ke depan. Langkahnya logis. Tapi memang tantangannya nggak mau kerja. Jadi dari awal tuh udah ada tekanan atau tahanan untuk tidak mengupayakan semaksimal mungkin.
Nah, kalau ini sarannya kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah rencana untuk berhasil, bukan rencana untuk gagal. Kalau dari awal rencana kita udah rencana untuk gagal, plan to fail, ya, it will fail. Tapi itu justru yang tidak disarankan. Yang disarankan adalah plan to success, to succeed, ya. Dan whatever orang mau ngomong apa, kafilah berlalu. Ini benar-benar semangat 45. Jelas pada saat itu juga semua orang punya cerita kiri kanan, gak ada yang tahu ya. Tapi tetap pejuang itu terus berlari ke depan. If everyone in your world did only what they loved, you would create instant peace on earth. Jika semua orang di dunia ini hanya melakukan apa yang disukai, dicintai, ya semua peace gitu ya. Karena sebagian mungkin lebih banyak orang yang melakukan sesuatu karena ketakutan, karena mencegah dari penggambaran atau imajinasi tentang hal yang buruk, dan oleh sebab itu semua didorong oleh ketakutan. Dan jadi karena belum apa-apa udah takut, jadi bukan peace gitu, bukan rasa damai, tapi ya lari, mencoba menghindar, tidak mau mengambil tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.